Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Walaupun berpuasa, harus tetap semangat ya. Pagi ini kita akan belajar matematika tentang pengolahan data. Bagaimana kalian mencari min, median, dan modus pada sebuah data. Yuk sama-sama kita simak penjelasannya. Pada pengolahan data kali ini, kita akan mempelajari bagaimana mencari min atau rataan hitung, kemudian median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling banyak muncul. Atau jika kalian ingin membuat catatan, kalian bisa membuatnya seperti ini, di mana di pengolahan data kita akan mencari 3 hal tersebut, yaitu min, median, dan modus. Di mana min merupakan rataan hitung, mempunyai rumus jumlah data dibagi banyak data. Sedangkan nomor 2, median atau nilai tengah, yaitu nilai yang membagi data menjadi 2 bagian. Sedangkan yang ketiga adalah modus, yaitu nilai yang paling banyak atau sering muncul. Berikut adalah contoh soal, yaitu hasil ulangan matematika Bani di kelas 5 adalah 9, 7, 10, 8, 7, 8, 7. Tentukan A min, B median, C modus. Ya, kita jawab untuk mencari mean, median, dan modus pada nilai yang sudah tertera dalam soal. Nah, sekarang kita lihat di sini nilainya, ibu tulis kembali ada 9, 7, 10, 8, 7, 8, dan 7. Nah, pertama-tama yang kita cari adalah mean atau rata-ratanya. Oke. Untuk mencari mean, caranya adalah tadi sudah ibu tuliskan rumusnya, jumlah data dibagi banyak data. Nah, bagaimana mencari jumlah datanya? Nah, kita jumlahkan semua data. Ini kan data ya, data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Kita jumlahkan semuanya. Jadi kita hanya tinggal menambahkan 9 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 7. Nah, kemudian dibagi dengan banyak data. Ada berapa datanya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Jadi kita bagi dengan 7. Nah, kalau kita jumlahkan 9 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 8 tambah 7 ditambah 8 lagi ditambah 7 lagi, jumlahnya adalah 56. Nah, 56 per kita bagi dengan tadi banyaknya datanya ada tuh 7. Berapa 56 dibagi 7? Ya, hasilnya 8. Jadi rata-rata nilai matematika pada sekelompok orang seperti yang tertera dalam soal adalah 8. Bagaimana dengan mencari mediannya? Yang B, kita cari median. Median adalah nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, kita harus mengurutkan data-data ini dulu dari yang terkecil. Nah, kita lihat ya, yang terkecil adalah ada 7. 7-nya ada 3. Jadi kita tulis 7. Ya, kemudian 7. Ya, 7-nya tadi ada 3. 3. Nah, kemudian ada angka berapa lagi setelah 7? Ada angka 8-nya 2. Kita tulis lagi 8,8. Nah, baru kemudian ada angka 9, 1. Dan ada angka 10, 1. Nah, nilai median ini adalah nilai yang ada di tengah gitu. Jadi, caranya supaya mudah adalah kita coret bagian depan dan belakangnya ya. Ini cara mudahnya ya. Jadi kalau satu kita coret, belakang satu kita coret. Oke. Kemudian yang kedua kita coret, 2 dari belakang juga kita coret. Kemudian 3 dari belakang, 3 dari depan kita coret, 3 dari belakang kita coret. Nah, menyisakan satu nilai di tengah. Nah, ini adalah yang disebut dengan median. Ya.
Kemudian setelah itu baru kita cari yang C-nya adalah modus. Nah, kalau modus ini lebih mudah lagi. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Dari sini aja saja bisa kita lihat ya. 7 ada 3 kali muncul, 8 2 kali muncul, 9 1 kali, 10 1 kali. Berarti yang paling sering muncul adalah nilai 7. Berarti modusnya adalah 7. Oke, kali ini contoh yang kedua. Kalau tadi datanya ini ganjil, jumlahnya ada 7 data. Kalau sekarang bagaimana jika jumlahnya genap? Untuk min atau rata-rata sebenarnya caranya sama. Nah, kita lihat ya. Untuk min tadi kan rumusnya min itu jumlah data dibagi banyak data. Banyak data. Oke, kita jumlahkan ya. Ini semua kita jumlahkan. 10 ditambah 8 ditambah 6 tambah 7 tambah 9 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 8 ditambah lagi terakhir dengan 5. Oke, kita bagi ya dengan banyak datanya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 data. Nah, ini kalau dijumlah hasilnya adalah 75. 75 dibagi 10 ya. Kalau ada 10 data, 75 dibagi 10. Kalian sudah pernah membagi untuk menjadi bilangan desimal ya. 75 dibagi 10 berarti 7,5. Jadi minnya atau rata-ratanya adalah 7,5. Nah, bagaimana yang kedua jika ditanyakan adalah median atau nilai tengah? Nah, seperti biasa, kalau nilai tengah kita urutkan dulu. Urutkannya boleh dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Tidak ada masalah. Oke, kalau sekarang Ibu mau urutkannya supaya lebih mudah dari yang terkecil dulu. Yang terkecil di sini adalah angka 4. 4-nya ada 1 kali. Kemudian ada angka 5-nya 1 kali. Ada angka 6 kah? Oh, ada angka 6. Kemudian ada angka 7. Angka 8 ya, ada berapa? 1, 2, 3. 8-nya ada 3 kali. Kemudian angka 9-nya ada 1. 10-nya ada 2. Ya, 10-nya ada 2. Ini dan ini. Nah, supaya mudah, seperti biasa, kalau nanti kalian misalkan diajarkan dengan cara lain atau menggunakan rumus, silahkan. Tapi Ibu menggunakan cara yang menurut Ibu lebih mudah untuk kalian pahami. Ya, seperti biasa, depan kita coret 1, belakang kita coret 1. Ingat harus adil, nggak boleh depan coret 2, belakang cuma 1. Nah, depan coret 1 lagi, belakang juga. 3, 3. Keempat. Nah, nanti yang terakhir, kalau genap, ketika kalian coret dua-duanya berarti kan habis. Tidak ada yang di tengah-tengah. Jadi, 2 nilai terakhir yang belum dicoret, nanti kalian jumlahkan ya, dibagi 2. Jadi kan ada 8 tambah 8 ya. 8 tambah 8 kalian jumlahkan 2 angka terakhir dibagi 2 biar adil. Ya, sama dengan 8 tambah 8 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Karena kebetulan angkanya sama, jadi ketika dibagi 2 pun hasilnya sama. Tapi nanti ketika ini berbeda angkanya, pasti nanti hasilnya juga akan berbeda. Jadi kebetulan ini angkanya sama, jadinya 16 dibagi 2 adalah 8. Jadi tetap sama ya. Jadi kalau genap, karena nanti kalau kalian coret semua itu akan habis, tidak ada angka yang bersisa, beda dengan data yang ganjil. Jadi 2 angka terakhir yang belum kalian coret itu kalian jumlahkan, kemudian kalian bagi 2. Oke, di sini paham ya. Kemudian lanjut yang C. Nah, ini nih yang suka modus ya, maksudnya nilai atau data yang paling sering muncul.
bukan modus yang lain ya. Nah, di sini modus kita lihat dari data yang sudah diurutkan ya supaya lebih gampang. 4 ada 1, 5 ada 1, 6 ada 1, 7 ada 1, 8 ada 3, 9 ada 1, 10 ada 2. Berarti nilai yang paling banyak muncul adalah nilai 8. Jadi modusnya adalah 8. Ya, sampai di sini sudah bisa dipahami ya untuk min, median, dan modus. Nanti kita akan lanjut ke contoh-contoh berikutnya. Tapi kita mulai dulu dengan yang sederhana seperti ini. Nanti kalian kerjakan latihan soalnya. Yuk teman-teman, kita latihan soal. Kalau tadi kalian sudah melihat atau menonton penjelasan dari Ibu, nah sekarang kalian coba yuk. Ibu memberikan 2 contoh soal atau 2 latihan soal. Yang pertama, Ibu memberikannya dengan banyak data ganjil. Yang nomor 2, Ibu memberikan banyak datanya genap. Jadi kalian menentukan min, median, dan modusnya. Nanti antara nomor 1 dan nomor 2 yang berbeda, yang sedikit berbeda ada di cara untuk mencari mediannya antara data yang jumlahnya atau yang banyaknya ganjil dan data yang banyaknya genap. Yuk kita coba, jangan takut salah. Nanti akan Ibu berikan feedback berupa video penjelasan untuk jawaban dari latihan soal kali ini. Oke? Alhamdulillah, sudah selesai materi matematika kita hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.